Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Dinamika jelang Pilkada Jakarta semakin memanas. Situasi ini terjadi pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu. Merespon sikap PKS mengusung Anies Sohibul, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa kian intens membahas nama untuk diusung maju di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut PDIP tengah berkomunikasi dengan PKB untuk menggolkan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. PDIP ingin memajukan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan. Iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Anies Baswedan masih kandidat calon gubernur terkuat dari partainya. Namun soal PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Iman, PKB belum ada niat memasangkan keduanya. Muhaimin mengakui sedang menjalin komunikasi dengan PDIP, termasuk membuka opsi duet Anies Baswedan Andika Perkasa. Berarti Anies sebagai calon terkuat Gus yang akan diusung, mengingat DPW juga mengusulkan itu. Iya, terkuat. Ya, pasti akan ada musyawarah ya. Tapi kita belum memiliki niat memasangkan dengan Sohibul Iman. Itu katanya ngajuin nama Andika ya Gus di dalam rapat, di dalam pertemuan dengan Pak Said di Jakarta. Masih diskusi, masih ada beberapa Untuk pasangan itu. Ya itu saya belum tahu PDIP mau nggak. Meski PDIP dan PKB ada wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Andika Perkasa, PKS yakin tetap akan bekerja sama dengan PKB soal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, PKB dan parpol lain akan bertemu di satu kata kunci yang sama, yakni Anies Baswedan. Saya tidak mendengar kata-kata tidak niat gitu ya, yang dikatakan bahwa itu ada versi PKS dan PKB punya versi yang lain. Ini bagian dari dinamika yang terus berjalan, tetapi saya berkeyakinan bahwa akan ada komunikasi yang saling menghormati dan konstruktif antar pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan saya yakin semuanya bertemu di kata kunci Pak Anies gitu kan. Dan tentu semuanya juga ingin menang. Namun hingga kini PKS tetap memutuskan mengusung pasangan aman Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon gubernur prioritas PDIP serta komunikasi dengan PKB yang masih menempatkan Anies Baswedan sebagai kandidat cagup Jakarta dianggap akan terbuka kemungkinan terbentuk 3 poros di Pilkada Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. AA ini adalah Anies Andika. Jalan tengah kunci kemenangan. Apa itu? Anies masuk menjadi kader PKS dan wakilnya Andika dari PDIP. Saya kira itu yang akan menjadi jalan tengah, di mana dua kekuatan besar Indonesia hari ini yang berada pada posisi sebagai oposisi, yaitu tadi PKS dan PDIP. Maka saya berharap PKS konsentrasi terutamanya itu berkoalisi dengan PDIP. Bukan hanya di Jakarta, tapi di wilayah-wilayah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya semuanya sajalah yang memungkinkan tentu. Ini menjadi sebuah gambaran Indonesia ke depan bahwa PKS dan PDIP akan berada di jalur yang sebagai fungsi checks and balance partainya. Ya. Karena kalau kita sudah bicara DPR, ya nanti kan balik lagi semuanya gimana ketum partai. Begitu ya.
Saya kira AA ini, A ini huruf pertama alfabetnya. Jadi kalau AA pertama lagi gitu. Ini gabungan yang luar biasa, ya, sipil militer, kemudian dua-duanya relatif masih muda, kemudian punya pangsa pasar yang berbeda, konstituen berbeda, sehingga terciptalah sinergitas. Dan gimana nanti soal Nasdem, PKB yang konon juga sudah pengen Anies, ya itu nanti kita diskusikan gitu. Kalau untuk pasangan Anies Andika ini gimana Gus melihatnya? Cukup kuat nggak sih Gus di Jakarta untuk pasangan itu? Ya itu saya belum tahu PDIP mau nggak. Berarti kuncinya di PDIP sekarang. Tapi yang penting lagi-lagi saya kira inisiasi harus dimulai dari Anies Baswedan untuk mempertemukan, ya, PKS dengan PDIP. Cuman ya syaratnya biar fair gitu, Anies masuk dulu ke PKS. Jadi wakil dari PKS jelas Anies, wakil bukan wakil dari PKS itu Anies Baswedan, dari PDIP Andika Perkasa. Nanti disupport oleh PKB, nanti disupport oleh Nasdem. Kalau mau begitu, kalau tidak ya bisa 3 poros. Nah, tapi yang menarik, kenapa ini harus dihadapkan? Kita bicara tentang sebuah proses yang mengerikan di depan mata. Bagaimana cawe-cawenya Jokowi, bahkan Gibran. Yang kecil-kecil, anak kecil, merasa kecil. Sekarang yang cawe-cawe bukan hanya Jokowi, Gibran juga cawe-cawe buat Pilgub Jakarta. Meskipun ada lagi gimmick-gimmick sedikit ya, walaupun itu dijadikan alternatif juga. Kaisang masuk ke radar calon gubernur Jawa Tengah. Ya, ditawarkan ke partai-partai, ditawarkan ke daerah-daerah. Kayaknya begitu Kaisang nih. Karena mungkin Kaisang marah nih kalau Gibran dapat posisi, masa saya kagak gitu. Harus dapat juga dong. Bobi calon gubernur Sumut, masa gua kagak kan begitu barangkali. Jadi mungkin saja Kaisang pun digeser ke Jawa Tengah menjadi gubernur gitu. Karena Bobi aja di gubernur gitu. Karena jualan popularitas aja hari ini mah sudah cukup, nggak perlu mengukur kapasitas dan kapabilitas kok kan. Jadinya begitu ya. Siapa lawan yang harus bisa menghadapi dengan sekuat tenaga itu? Ya gabungan 01 dan 03. Idealnya begitu. Idealnya di situ ada PKS, PKB, Nasdem plus PDIP, P3. Tapi kan kita tahu belum apa-apa P3 sudah bilang akan merapat ke rezim kekuasaan, ke kelanjutan Jokowi. Kemudian Nasdem juga paling pertama bilang akan bergabung dengan kekuatan Jokowi Prabowo di rezim Prabowo. PKB narasinya lebih kurang sama ya, sudah memberikan draft perubahan kepada Pak Prabowo langsung. Nah, kita secara akal sehat bisa melihat partai mana yang secara tegas konsisten ya, tidak memberikan indikasi-indikasi bergabung ke pemerintahan, ya hanya 2, PKS dan PDIP gitu. Walaupun kembali dalam konteks pilgub, pilkada, kita yakin pasti akan pecah ya. KIM, Koalisi Indonesia Maju, tidak akan bersama-sama terus di seluruh pilkada. Koalisi Perubahan saya yakin juga sama, akan berbeda di wilayah-wilayah. Tapi bicara Jakarta, maka itu juga bicara nasional. Itu soalnya karena Jakarta adalah epicentrum. Maka pasangan yang tepat bagi Anies Baswedan memang Andika Perkasa. Syaratnya, Andika Perkasa maksudnya pokoknya dari PDIP lah. Syaratnya ya Anies masuk PKS dulu, biar PKS nggak terus-terusan dapat bukan ketempuhan buntut maung ya, tapi partai yang untungnya paling sedikit lah begitu ya. Siapa partai Koalisi Perubahan yang untungnya paling sedikit? Ya PKS. Nasdem naik kali-kali lipat elektabilitasnya, PKB naik
kursinya berkali-kali lipat, PKS naik dikit. Kenapa? Karena Anies diidentikan dengan PKS. Karena PKS diidentikan dengan Anies. Ya sudah, diresmikan saja Pak Anies, masuk PKS saja. Saya kira itu jalan tengahnya gitu.